Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Tazkiratul Maut, jamaah tausiah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, tentu kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di rumah duka ini dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kehadiran tak ngasing anibangia na nilai jungka bangkinta Allah Ta'ala sebagai pahala ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Begitupun kita tidak lupa berselawat kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat satu kali, maka Allah dan malaikatnya berselawat kepada kita 10 kali. Bahkan dalam keterangan lain Bapak Ibu sekalian, siapa yang berselawat 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat 100 kali. Siapa yang bersalawat 100 kali, maka Allah dan malaikatnya bersalawat 1000 kali. Dan siapa yang bersalawat 1000 kali, maka kata Allah, silahkan engkau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan salawat tak semua yang kita sampaikan kepada Rasulullah setiap harinya, insya Allah mampu membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memulai kegiatan kita dengan bersolawat bersama-sama. Bisa? Bisa ya? Bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau mengajak dulu yang ibu-ibu atau yang perempuan, karena ada beberapa perempuan di depan saya. Hanya saya ajak dulu yang perempuan. Bisa? Bisa ya? Saya minta dengan suara yang keras. Bisa Ibu? Oke. Bisa beda ibu-ibu juga tanya.
Oke, ya salawatku saya begini, lagu-lagu salawat. Salatullah, salamullah. Dihafal ki ibu? Dihafal ya? Kita sama-sama. Suara yang keras. 1, 2, 3 mulai. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Ya, alhamdulillah. Tapi ini bukan suara keras, tetapi suara syahdu. Masya Allah. Iya, suara syahdu yang seperti ini biasa bikin nafsu laki-laki, nah. Iya, makanya tadi ibu-ibu, terutama yang perempuan, kalau ada yang telepon jangan terlalu syahdu menjawab teleponnya. Iya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tuh biasa, terutama yang cewek-cewek, itu sana cewek banyak ya. Kalau cewek, kalau ada telepon, kalau laki-laki jangan bersyahdu sekali cara mau menjawab teleponnya. Ada yang telepon, di mana kide? Nah balas Tommy di rumah jeng kakak. Bapak Ibu sekalian, jawab teleponnya di mana kide? Di rumah. Kenapa kak? Kalau telepon itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, baik. Mudah-mudahan salawat yang perempuan tadi insya Allah mewakili semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sungguh Bapak Ibu, kejadian malam hari ini atau terjadinya kematiannya saudara kita almarhum Desangkala menjadi pelajaran besar kepada kita yang masih hidup. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Desangkala mati 1 minggu yang lalu, sangat boleh jadi Bapak Ibu sekalian, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita terus yang menyusul. Ya, tapi Bapak Ibu, saya berdoa dan kita berdoa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk kita gunakan lebih dekat kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja ceramahnya Bapak Ibu. Tapi nakutakna. Ini almarhum Desangkala mati meninggalkan anak atau tidak? Ada anaknya? Berapa? 4 orang anaknya? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sekedar Bapak Ibu pesan untuk anak yang telah ditinggalkan almarhum. Apa pesan saya Bapak Ibu sekalian? Ingat sebagai seorang anak, jangan sampai kita menganggap bahwa orang tua tak sudah meninggal dunia, tanggung jawabnya anak pun juga sudah tidak ada. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, tidak. Ya. Maka tanggung jawabnya anak itu terhadap orang tuanya, baik dia dalam keadaan hidup atau apakah lagi dia sudah meninggal dunia, tanggung jawabnya masih ada. Apa yang tanggung jawabnya anak Bapak Ibu sekalian? Andrek marai Bapak Ibu sekalian, terutama puna mati itu tuaya, tanggung jawab tapa pala doang itu matita. Ya, makanya aku pasang emangnya di anaknya tampak wajah diki, ya, ini tu matita kan 7 banginan, ya,
parallu megitela pungana dipabajiki doana, kemudian khususkan doa itu untuk orang tua. Ya, doakan Bapak Ibu. Maka anak itu biasa pasangan di tabe pamupura lungkwa. Itu pun nama temi tutuaya sekremami tunataya. Apa jo? Doa. Punatalla sakinda tutuaya erwa itu natayang. Apa jo Bapak Ibu sekalian? Doa na doe. Ulangi. Punamata mitutuata sekremami natayang doa. Punatalla sakinda tutuata luwa natayang doa na doe. Maka na gitte tabe lompo tawatalla sakinda tutuana alhamdulillah. Tapi jangan sampai didoakan di bawah talibakan yang doe kiri. Kalau tongin tuana tamaki kiri namanya tutuan. Betul tidak? Tadi aku nyamai kamu na tawa. Lagan na bulu karengana tamparan. Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, janji doi, ini. Aduh, Bapak Ibu, Masya Allah. Minta maaf nih. Terutama yang paling utama ketika orang tua sudah meninggal dunia, doakan. Ia mentunaikan biasa pasangan Bapak Ibu. Minimal baki asumbayang gitala pungana amantam makironau sampai lepak mo. Ya tekro langsung inventeng. Apa nami jama ustaz? Doakan itu mateka. Ya, doakan mati. Apa doana? Al-Fatihah memangi kiringan. Cukup mi itu. Ya itu tommi ko balasan lagi telah penganak bayi tutuaya. Bapak Ibu sekalian, bacakan ki Al-Fatihah. Kiringan ni pahalana bacaan Al-Fatihah tak menyeritu matita almarhum. Ya, Bapak Ibu. Tapi niat itu biasa paui ustaz. Kaya ko sayang paraning kiringan ni Al-Fatihah tu matia. Angure ka, iya mo ustaz karena bat puntu. Pinasim puang ko. Karena bat biasa dikiring Al-Fatihah tu matita Ibu. Biasa ki toh yang di sebelah sana biasa ki jujur mati biasa ki dikiringan al-pahalana al-fatihah biasa ki bapak-bapak biasa ki bapak. Saya mau tanya ki lagi itu al-fatihah dikiringan itu mateta apa kayaknya kimindro anda kimindro nih nah jelas punatan itu mindro batu itu tajam ini tanpa al-fatihah dikiringan nih. Ya Allah, kunyakan yang pabatuan ni pahala bacaan Al-Fatihahku, mangir itu mateku, almarhum inne bin inne, sekali-kalina, Bapak Ibu sekalian. Nakana yung golpotnya itu dapat tua. Ada batunya ya. Tapi tanda minra berarti batu ni alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi minimal bacaan Al-Fatihah mau dikiringan. Yang kedua, kita juga kadang-kadang mendengarkan, ustaz, tidak boleh kita mendoakan orang mati. Kenapa memang ini? Haram hukumnya. Sepakat ki? Tidak, sepakat ki Ibu? Bapak, tidak di? Iya, tapi sesungguhnya sepakat sama dia. Tantang remito nak boleh haram ki Bapak Ibu. Ngapain saya ustaz? Ya remito nak boleh mendoakan orang mati hukumnya adalah haram. Iya iyalah. Ya Allah, biar lebih balak kue, ego di pakucininya, pamete saya. Amin. Tidak boleh. Betul tidak? Mendoakan orang mati hukumnya adalah haram, tetapi mendoakan orang yang sudah mati hukumnya boleh. Tahu ini? Tahu ini Bapak? Kesalahan kata-kata ini. Bapak Ibu sekalian, makanya doakan ke orang mati tahu. Apatah lagi ne bangnya. Puna baralui kupasang kimengerakna sampai kalau bisa bangunlah sholat tengah malam kalau ada di waktu tak. Ambang di sumbayang tangga bangi nanti papalak kau ngambadi tutuwata. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Biasa saya sampaikan dalam ceramah Pak, Masya Allah, orang mati ketika terbaring di pangkuan tanah 7 hari 7 malam. Apa yang disampaikan tanah Pak? Ketika engkau
engkau terbaring di pangkuanku 7 hari 7 malam. Matamu yang cantik akan meleleh ke pipimu, pipimu akan jatuh ke dadamu, dadamu akan membusuk, kedua sikumu akan berpisah, dan perutmu akan mengembung. Kini saatnya tanah berkata kembali, mana anakmu? Banyak anakmu di dunia, tapi tidak ada satupun yang datang menolongmu. Loh ya nak, tapi tandre maka saya rekulen tolong kenen luar. Ini bagia. Mana doanya anakmu tak satupun yang sampai menolongmu? Mana hartamu yang begitu kau banggakan selama telah lino? Sampai malam ini, sampai hari ini, tidak ada satupun hartamu yang datang menolongmu. Mana pangkat dan jabatanmu yang kau sangat banggakan selama hidupmu di dunia? Satupun pangkat dan jabatanmu tidak datang menolongmu. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanah kembali berkata, jadilah engkau santapan cacing tanah. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, papala doang ngangi, papala doang ngangi tumatika. Tidak bisa kita berdoa habis kisumbayang, nek bagi papala doang ngangi tutuata, boleh tambah lagi mantan diserang ngadcidong-cidong, naki alai Al-Quran ta, na dikiringan di pahala bacaan Al-Quran ta, itu lebih bagus. Ya, dibacaan Al-Quran, menyekam pahalana dikiringan main itu mateta. Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi menekan ku tak neng supaya kan apa anak dari apa anak. Ya, Bapak Ibu sekalian, mulai sebentar. Yang ngasih nyala dan yang ngasih nih. Ya, mulai sampai punalik bakin acaranya, mai maki acidon si apa. Ya. Apa yang dibahas Ustaz? Cerita ki. Ya apa yang dicerita Ustaz? Warisan kah? Tanyai. Saya warisan mana? Tanyai. Cerita maki angkana oi siana inne mate mi tutuatai. Kira-kira apa yang dibalas sian? Ya. Ini yang saya lakukan Pak kepada saudara-saudaraku waktu orang tuaku meninggal dunia. Kurang lebih seminggu yang lalu amatin aku tua aku Bapak Ibu kukio mi dua si anakku. Kakangku dua Pak kukio kene kok kakak bicara. Karena apa nih bicara kene mako. Ini tutua tak amat tak mati. Kira-kira ibu sudah meninggal dunia, ya apa yang balasian ini? Ka injo yang mata maka bagi namanya dikite. Ikau kakangku Pak Benia, riwatunda tala sa iya mata maka dia dapat lihat tahu. Nah balian ko kamu na napaniakan ko kamu dan sebagainya. Ikaw kakang kububurannya, tama katolo ya napaniakan ko yang mak. Sadar ako, apatah lagi inak kita maka bajik na yang mak may rakke. Napasikola sehingga kuliah yang bupa sarjana. Itu semua berkah usahanya imama. Kama-kama na nasabak mata mi apa na dibalasyan. Maka kakang ko yung benia isin ko tato mikian di. Ako to si papa si agama. Bukan. Oke, cocok nih. Kamu nebaji lipat tamakkan ya kurang ya mak. Lipat tamakkan ya kurang. Kan talu kisiana 30 Al-Quran, talu 30 juz Al-Quran. Dibagi talu nih. Kan dibagi talu berarti tak 10 juz. Tak 10 juz. Inaknya 10 kakang purwa ya tak 10 dan 30 juz. Langsung mengulun juga kakang buat benia. Makanya si pura 30 juz. Nah kalian dulu mana kini kalau boleh sikura ni pak nak kena 2 juz mati murah sih di kamu mah nak kena wei anjo ka lagi serius nopo balik bagi normal anjo jadi 2 juz mana kesana gue yo balik alle mi 2 juz enak ke 10 sangat 7 juz ikaw ka kamu kurangnya nak kena pas sampai 10 juz yang pun tinggal jadi petang segera tamat ya karena itu terlalu murah Bapak Ibu sekalian pas kami tanggung jawabmu mau tamatkan 1 tahun, mau tamatkan 2 tahun, mau tamatkan 3 tahun, up to you, terserah. Betul mau, yang penting tamat lagi.
Batukut ceramah di Papua Pak. Asik upa kakangku, bubur ini aku kutaknan. Wih, orang ini tanggung jawab, bilang dunia. Super jus milik Pak. Nah, super jus bilang kenanya kan. Balik Pak ini bagi. Tentu yang bilang syukur-syukuran deh. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Tuh Pak, ini mana yang bisa kita balaskan untuk orang tua? Makanya bacakan ki Al-Quran. Iya, bacakan ki Al-Quran. Cuma yang jadi masalah kalau anaknya yang mau bacakan Al-Quran sementara anaknya tamat ngaji. Ini masalah Bapak Ibu sekalian. Iya. Bagaimana caranya anak mau bacakan Al-Quran anaknya tamat ngaji kamasnya. Makanya tabik lompo Bapak Ibu di mana-mana kalau saya ceramah selalu memang saya ingatkan, Bapak Ibu, pepaha, sanam panyawana pun tutoa, pun nania anak nama cangasing angaji. Apatah lagi kalau satu di antaranya ada pakar pelakuran talul juz, aset apa untuk dunia bila dia ribu Allah Ta'ala. Betul tidak? Betul tidak? Maka anak Bapak Ibu sekalian, ku sampaikan kita Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, tapi ini ku babat tuan ini ini sekedar motivasi saja. Saranku mangka puna tianggap kibaji kilasana kami, tapi puna tandrik tianggap kibaji kita buang saja jauh-jauh. Apa itu Ustaz? Bercita-cita kita pun tuto apa? Kita jadi pakapal kurang anak tasek remo. Satu saja dalam keluarga kalau tidak mau semua. Satu, ya. Satu mau Bapak Ibu. Paling contoh. 5 anak tak. 5 anak tak dipelajari anak tak yang pertama ya polisi. Bagus. Bapak Ibu. Kita jadikan anak yang pertama polisi. Anak tak yang kedua dipelajari tentara. Anak tak yang keempat dipelajari pengusaha. Anak tak yang ketiga tadi penjari pengusaha. Anak tak yang keempat dipelajari perawat, bidan, dokter. Tapi usahakan anak tak yang kelimanya dipelajari pakapal kurang. Gana ini, Bapak Ibu, alhamdulillah. Seperti yang saya alami pada dalam keluarga kita luas siana. Bapak Bene saya dua guru nih. Apa jo zaman nan jo kakangku Bapak Bene ya? Bapak lupa dari pasar iya. Kakangku juga Bene ini. Bapak lebaran. Kakakku dia kuburan ya. Apa zamannya? Bapak lucuku. Tetapi Andi dapat ceramah ganda minjo. Ganda ini. Repa baru badan. Repa baru cuku. Repa ceramah ganda nih. Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah. Kalian tuh tahu Pak, alhamdulillah. Anang anak, loe anak, tadi baru kecil. Ini bahasa kasar Ibu, bahasa kasar. Dalam artian banyak anaknya tapi tidak ada yang bisa menjadi amal jariah untuk ayahnya, orang tuanya, bapaknya, ibunya ketika sudah meninggal semua. Loe anaknya tapi tanda kulen dari amal jariah punah mata bila pun tutua. Ia mintu Bapak Ibu sekalian. Biasa kita pun pancara mata Pak. Nah sampaikan kisah hadis. Nah karena kita illa mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak cucunya Adam sudah meninggal dunia, terputus segala amalnya illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama sadaqatun jariyah, yang kedua ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan yang terakhir awaladun salih yad'ulah, anak yang saleh salehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang suka mendoakan kedua orang tuanya. Ini amal saleh. Tapi tidak ada satupun Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang mendoakan orang tuanya. Ini satu. Kewajiban orang anak Pak, ketika orang tua sudah meninggal dunia, doakan. Fokus di mendoakan orang kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tugasnya kita anak, Pak Ibu, tabe, naik ke pasang ke, lapungana, ya atau kita semua karena dia ngasih kapan tumat kita Bapak Ibu. Ya dia ngasih nanti tumat kita, tabe. Yang kedua, punania jawab kita sempat jadi
Sekali-kali makin ziarah kubur na tutuata. Tapi, Bapak Ibu, puna niat jawab tuntai, dite tahun yang katumatenta atau orang tua tak sudah meninggal dunia. Sekali-kali makin ziarah kuburnya. Kenapa mesti diziarahi kuburnya, Ustaz? Tabe, Masya Allah, orang yang menziarahi kuburnya Pak, di dalam buku yang berjudul Ruh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan orang yang datang berziarah kubur asing kamu alek pakinya tos yang tibala kasimangi. Ada kebahagiaan diantaranya Pak. Contoh, kuna tu siang tibala simangi Pak, Masya Allah. Ya, injur sambil balakna dari beru ibat di pasar raya. Kebetulan ini nangi gangan-gangan loh, nagurara di balakna. Oh dengan murah deh. Bato pasarah, bato tongki pasarah. Andre belada ngaji, dia balongangan tu. Nakalatan rekanal ada tahun setengah kalau juga balik. Alhamdulillah ada kebahagiaan di antara tetangga Pak. Ya. Asing kamu atongi punat lampak di aziarah kubur Pak. Masya Allah ada kebahagiaan orang yang kita datangi ziarah. Iya, jadi maiki ziarah kuburna. Cuma juga pewangi puna maiki ziarah di kuburna, yaitu untuk adab-adab. Ya, apa yang adabnya Ustaz? Satu, punan tamat kiri kuburan assalamualaikum kirolo, assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup itu saja. Assalamualaikum keselamatan bagimu ya ahlal kubur wahai penghuni kuburan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum kirolo. Yang kedua, sampai di kuburan, apa di bayu? Doakan nyonawe. Tonya ka di kuburan, anda nak lampu jas selfie. Ini tu tahu deh. Lampu bicara kubur, apa bicara lampu selfie? Ini kubur di mana? Pasial lo nampak ciri foto ini aku nyobain pakan, alih pak. Suruh orang kubur nggak foto. Jamaah tazkirah salihkan oleh Allah. Doakan kita, doakan kita sampai di kuburan doakan. Apa doanya Ustaz? Jangan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek oh. Allahumma ghafir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ampuni dosanya, Allahumma sabbithu, dan berikan ketenangan di dalamnya. Ulang sampai 3 kali, cukup itu. Tapi ini kan untuk doanya yang penghuni kuburan yang laki-laki. Ini Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan diganti saja Allahumma ghafir laha. Kalau untuk perempuan nyata bangku tanah Ustaz puna untuk bencong dia. Untuk bencong sak murwarwane Allahumma ghafir lahuha. Bapak Ibu sekalian, tapi tidaklah tergantung dari jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki dibacakan Allahumma ghafir lahu. Kalau dia perempuan dibacakan Allahumma ghafir laha. Kalau lebih dari 2 Bapak Ibu sekalian kita doakan Allahumma ghafir lahum. Cukup Bapak Ibu sekalian jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Iya, doakan. Yang kedua, ada tong biasa Bapak Ibu sekalian, dia bilang sama saya, Ustaz, dari puna lampan jadi kuburan datang bersikali ku saya kepala doa apa menjadi buku aku karena baca buku Al-Fatihah. Puna tanda ku boleh musim baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Karena singkamu wajib Ustaz ini, karena singkamu wajib karena alhamdulillah Bapak Ibu dodo. Bukan puna tanda kia beli Al-Fatihah, ambil tong kia beli alhamdulillah. Bagaimana caranya Ustaz? Cukup kita berdoa pada kembang-kembang yang akan kita gunakan, yang akan kita siram, yang akan kita simpan di kuburan itu. Nih, dari tadi, halo, oh Bapak Ibu, oh Bapak, dari itu puna lampa atau ziarah kuburan nangeran atau bunga tanda itu si mati di pakiro di bawah. Dan itu biasa, jantungan, jantungan, apa? Itu pernah pakir di bunga artinya ia sekalipun di dalam hati tak saja.
Apa doanya Ustaz? Ania maki. Ya Allah. Ya Allah, kuniatkan ikodong ang kiringan ni pahalanan ni si kirit na bunga-bunganya mangeri tumateku almarhum inne bin inne almarhuma inne binti inne Bapak Ibu sekalian. Begitu misalnya caranya. Karena Bapak Ibu yusabbihullahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh isi dunia itu berzikir dan bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu pun yang tidak berzikir Pak. Bunga-bunganya ini kembang-kembang itu angguran ngasih Maria Ta'ala. Bunga-bunga, kayu-kayu semua berzikir kepada Allah. Jangankan kembang Pak, jangankan bunga-bunga, jangankan pohon-pohonan, jangankan manusia, binatang saja setiap hari itu berzikir dan bertasbih kepada Allah. Bapak Ibu, itu aswa. Kalau datang berzikir Bapak Ibu. Ya sekilang ngere anjing menggonggong. Itu bagian daripada zikirnya anjing. Bapak Ibu. Apalagi biasa kilang ngere jangan ngemoni. Itu juga zikirnya ayam itu. Bapak Ibu. Meluru anda guru tak. Itu zikirnya jangan Bapak Ibu sekalian. Ukuruyu. Nah kan anda guru tak itu zikirnya. Ukurullah. Ukurullah. Angurangi bagi Allah Ta'ala. Angurangi bagi Allah Ta'ala. Tuh Bapak Ibu. Tabe, halo Bapak Ibu. Tabe di sebenarnya Bapak, ada pelajaran yang bisa diambil pada binatang ayam. Mau saya kasih tahu? Mau saya sampaikan ini? Mau ya? Mau? Iya, mungkin belum dengar ini. Kayaknya memang mau saya sampaikan deh. Ada pelajaran pada binatang. Keluar sedikit pembahasan saya tentang kematian. Bapak Ibu, pelajaran lompo akuleni alle injeri olo-olo ka terutama Egypte taunya ke anaknya. Pak, satu. Intu jangan una lama ngari ini pasti masing-masing dia cari tempat istirahat nang kanan temai bangun. Satu. Yang kedua, intu jangan apa terutama jangan berulek pakai bobo. Apa sih? Berulek pakai bobo. Pak, kan pasti turulek anak nang minawan di buku. Perhatikan saya Pak. Bunga nama ngarib ini nantama melipatin ruangnya pasti na absen di ruang anak atau selesai. Terus satu, absen terus. Nah boy orang anak deh, ganda hijau. Iya, perhatikan saya tuh, Bapak Ibu. Kalau ada satu anaknya yang hilang, tidak akan masuk di tempat tidurnya Pak. Pasti pergi di rumah boy. Kecuali puna mati-mati itu misalnya boy ya. Bapak Ibu sekalian, itu pun maju boleh periksa, pada itu boleh nanti. Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa diambil di sini? Kita Pak, terutama kita tahu dia ke anak-anak, apalagi kalau banyak anak tak Bapak Ibu sekalian, anggalnya makibab pelajaran lompon yang jangan Bapak Ibu. Asifat jangan, apalagi pun nama ngeribin. Amin tentu makin pakai utara, apa tiap sengat tak? Di, asuruh makin minta makin pakai bukan? Nggak makin keras kesesatan. Lalu itu makin belum Gorani. Ojo. Nia jago. Nah karena dia aja Bapak. Nanti naik ke balik. Dalam mereka mereka cekis. Alhamdulillah. Nek saya. Ika cek. Lihat todo aja kena. Nia aja Bapak. Nanti naik ke balik. Larang sama dua sia. Alhamdulillah nak. Cekis nih. Nek berdua. Ika dulu. Nia jago. Tuan besaran. Wajar di mana? Nak kana lam perisuruh di Bapak. Ayo katakan. Baik boy ai. Anda lagi mantan tanya yang ngorong-ngorong. Nanti ngorong-ngorong. Orang ada di batu. Nah, sudah jam 1 malam. Masih bagus ngorong. Jam 2 malam. Tidak ngorong. Anda tiga anak amat tuh. Jam 3 malam. Anaknya belum sampai di rumah. Bapaknya mamanya masih enak ngorongnya. Pas subuh. Pagi. Ada SMS masuk. Tapi atas nama ini, bin ini masuk di penjara. Kenapa? Karena ditemukan menghisap lempok. Bapak ini.
Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Coba, kalau sudah tua, tapi apa? Kadang-kadang orang tua itu cuek sama anaknya, masya Allah. Bateri kalian, kami berarti kami berbuat dari kamu. Ngapa? Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Astagfirullah. Bapak Ibu, saya pernah tabi'in. Salam kami menyuruh. Lanjut. Kebetulan ini saya ada pertemuan juga di Seruni. Habis ini pertemuan dengan teman-teman dai. Iya, jadi jamin bukan ini terongnya. Jadi, tapi saya lanjutkan sedikit. Lanjut. Oke, lanjut. Bapak Ibu, lihat anak. Saya pernah ceramah, saya ungkap lagi nih Pak. Ini bakal ceramah di Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, di Luatu Kota. Jadi perjalanan kembali saya di Kabupaten Bantai, sehingga Kak beli sesuatu Pak di depannya toko piang. Masya Allah. Pas saya turun, ada anak-anak yang saya temukan masih sangat kecil Pak. Ini sudah jam 2, hampir jam 1 malam Pak, hampir jam 1 malam. Anak-anak kelas 1, Masya Allah. Banyak boleh, apa kusuk-kusuk dulu. Bilang, nanti mah itu doang leso. Dia kemana? Dia juga baru. Angguran datang dari aku. Astagfirullah. Anak-anak masih kecil begitu, jam 1 malam masih ada di jalan. Mana mamanya? Orang tua anak kenapa tidak mencari anak? Astagfirullah. Maka anak Bapak Ibu sekalian, Tawi Lompok, Moki aman, Moki aman, serius. Orang tua mau aman, rezekinya datang, insya Allah Moki. Solusinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak yang macam seperti ini besarnya, tamat SD masukkan di pesantren, aman Ki. Betul tidak? Iya aman. Ini bagusnya kalau anak tak di pesantren. Dia nyaman nah. Iya. Apa sih susahnya? Di pesantren. Anak tadi ajari ngaji. Anak tadi ajari sopan. Anak tadi ajari kedisiplinan. Anak tadi ajari mandiri. Ini ajari ceramah. Pilih pelajaran yang kau senangi. Mau bahasa Arab silakan. Mau bahasa Inggris silakan. Mau baca kitab kuning pelajari silakan. Bapak Ibu, sholat 5 waktunya wajib berjamaah di masjid. Kalau tidak pergi ke dihukum kau mengatakan sananya wata di balapa pergi bagi cari di rezeki kita orang tua ya pergi maki sangat boleh jadi Allah turunkan rezeki kita karena ada doanya anak di pesantren yang setiap harinya dipanjatkan kepada Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tapi saya yakin di Gorontalo ini banyak santri-santriku banyak santri dan santriwati pondok pesantren DDI Matuan Bantai. Alhamdulillah. Jamaah tazkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini satu poin 2 tadi. Pergi ziarah kuburnya orang tua tahu. Masya Allah. Kebahagiaan besar Bapak Ibu. Orang tua yang sudah meninggal dunia, anaknya selalu mendoakan dan mendatangi. Nanti namanya kubur tutuan ziarah itu. Biasa kelepa, boleh bagi kukuang. Biasa bicara mampu angkana. Setiap hari Jumat, bahkan ada yang mengatakan setiap hari Kamis, Senin, Jumat itu orang mati terbangkit di kuburnya. Apa yang boleh Bapak Ibu sekalian menunggu hadiah? Hadiah dari mana? Hadiah dari keluarganya. Hadiah dari anak-anaknya, saudaranya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, hadiah apa? Hadiah kiriman doa untuk orang tuanya Pak. Ya, Masya Allah. Baik, andainya juga sedih Bapak Ibu tabi unania jo kuburan na tutuata. Di situ berjijiran kuburan 1, 2, 3, 4, 5. Woi, Senin, Kamis, Jumat.
ambau ngasin tu mati di kuburan apa. Ya, menunggu kiriman. Ya, doa. Sampai-sampai yang di kuburan pertama ini datang tuh kirimannya anaknya. Wih, ini Tommy kiriman buat Nina. Kirimannya keluarganya, bacaan doa, sedekah, bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillah banyak itu kirimannya. Nah, dari kuburan si Ria, nama nak ini, kena ngasih kirimanku. Ikau ya, nah kanan, ini baru bisa dikutanya bilang, oh iya kali tanya ikau. Ya Tommy kirimannya, aku tanya gue, nama nak ini, ini mana kiriman pura, lengkap nih. Ikau ya, akan anak ke, ambil paling kuno ambil kemana sih datang dek. Ini kiriman utaya kau raso. Kiriman anakku kalau kena tuan ya. Kiriman aku lakukan aku ini dan sebagainya. Maka juga sambil kurang diam. Kamu ini boleh sana. Murah ya. Diam aku. Apalagi doa anak lu tay. Kau doa anak kiri ngamu kau doa anak lu kau. Angura ya, aku tanah perhatikan ako, aku tanah orang ako, angura ya, ingat anak gue, mau kau lagi, dari pengadilan negeri Suntama, kalau berjandu, coba, astagfirullah, jamaah atas kira yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahagianya Pak, orang tua ketika setiap saat nikmatin sembahyang, kita doakan orang tua tak, masya Allah. Orang tua meninggal dunia Pak, bukan dia sedih meninggalkan anak-anaknya, tetapi justru dia bahagia meninggalkan anak yang saleh, salehah. Bapak Ibu sekalian, ya karena ada anak yang suka mendoakan. Tuh Bapak Ibu, lanjut. Sudah ini jam 9 lewat. Nah, lanjut. Ini saya lanjutkan sedikit. Ini Pak Ibu. Yang kedua, apa kewajiban anak, tanggung jawab anak adalah doakan, dan yang kedua sekali-kali datangi diziarahi kuburnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kematian almarhum ini sungguh saya sampaikan tadi pelajaran lumpuh Pak, pelajaran lumpuh. Kematian almarhum sakit, garing, iya, sakit, mati. Tapi nyatanya tangga garing nama mati nih? Ada nih? Iya. Berarti semua orang pasti mati. Mau tidak mau, siap tidak siap, rela tidak rela, mati. Bapak Ibu, pasti mati. Kaya mati, miskin mati, orang sakit mati, tidak sakit mati, anak-anak dewasa mati. Betul tidak? Tadi. Bapak Ibu, ada yang kemarin lihat meninggal mantan istrinya Presiden Republik Indonesia Ani Yudhoyono, mati karena banyak uangnya. Nggak pernah mati? Ada kematian. Siapa lagi? Habibie mati. Saya baca itu Pak, mantan presiden kita, seluruh dokter ahli yang ada di dunia dihadirkan mati. Tadi itu dia, Bapak Ibu. Coba. Siapa lagi? Yang pernah tenar di TV. Karena apa? Karena kekuatannya, bodinya Hercules. Lagi di oil. Main saja apa kan? Barbel. Lama tidak muncul di TV. Ada kabarnya sakit, ada kabarnya mati. Mati juga. Bapak Ibu. Iya. Temanku Ustaz Jeffrey Al-Bukhari mati, Ustaz. Temannya Julia Perez mati. Oh, teman dia. Semua kalau sampai Pak, pasti sampai ajal kematian kembali kepada Allah. Alam arwah, alam rahim, alam syahadat, alam barzakh, alam akhirat. Dua yang kita lalui, satu yang sementara kita jalani, dua yang menanti kita. Alam arwah dari itu, alam rahim batana mata batu maki, alam syahadat dunia yang kita sempati sekarang. Setelah itu alam barzakh menanti, mau tidak mau ke sana. Setelah alam barzakh baru sampai di situ, alam akhirat masih menanti. Alam akhirat, di sini tempat kekalnya kita ditentukan antara surga dan neraka.
Muncul pepatah yang mengatakan, pilih mana yang dan mana suka. Mau masuk di surga? Dekatkan diri kita kepada Allah. Mau masuk di neraka? Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mau masuk ke neraka. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang tingkah laku mencerminkan tujuan. Ya Bapak Ibu sekalian, kan ada tuh itu biasa orang Pak. Mau dibilang ini neraka bentuk kamu dan roy. Dia bukan roy kecil dong. Kenapa kan banyak mana bentuk orang parah? Ya Allah, Bapak Ibu. Mau tidak mau kan pekerjaannya itu. Yang ada kira yang salah dia melihat oleh Allah. Ya Bapak Ibu. Lanjut. Mau gak mau tidak mau pasti kita ke situ. Bapak Ibu sekalian. Iya. Itu pekerjaan kita pasti ke situ. Neraka yang di neraka. Jemaah. Tazkirah yang sama dirahmati oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sekalian, tingkah laku perbuatan yang kita lakukan setiap harinya, ya insya Allah mampu mengiring kita masuk ke dalam surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk almarhum yang telah meninggalkan kita, almarhum Desangkara, insya Allah kalau perbuatan baiknya yang dia lakukan selama hidupnya di dunia baik, ya Bapak Ibu, sholatnya terjaga, puasanya di Ramadan tidak ada yang alfa, hubungannya kepada Allah bagus, lebih-lebih juga lebih bagus hubungannya juga kepada manusia, semuanya ini bagus, maka tentu tidak ada balasan baginya kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi kayaknya terdengar telepon HP ku bunyi. Saya yakin itu adalah panggilan teman. Mungkin sudah ada berkumpul di sana. Tapi mau perlu Bapak yang boleh sampaikan ki, mau perlu buah ya. Kalau ada kata-kata aku yang salah datang dari pribadi, namun yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahi musta'an wa billahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.